siang. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi coaching kali ini. Selamat siang, Pak. Oke, sebagaimana kan memang kita kan sudah kenal nama satu sama lain gitu ya. Jadi saya rasa tidak diperlukan lagi untuk berkenalan ulang. Oke, sebelum lanjut ke sesi konseling, saya sebagaimana di awal sudah saya katakan, saya meminta izin untuk melakukan perekaman sebagai pemenuhan tugas konseling postmodern gitu. Oke, sekarang sedikit akan saya terapkan gitu ya mengenai kontrak konseling kita hari ini, dan di mana sesi konseling berjalan selama kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Oke, jadi nanti Mbak Meva bebas mengatakan apa yang ingin dirasa sesuai kesepakatan kita di awal. Jika nanti terjadi perasaan kurang nyaman atau sudah tidak nyaman lagi untuk berbicara, mungkin Mbak Meva bisa langsung untuk menyampaikan. Ya, Agar bisa dilanjut. Iya, bisa, Kak. Oke, sebelum itu saya ingin tahu nih gimana nih kabarnya hari ini, Mbak? Kabarnya kurang bagus, Kak. Oke, bisa dibilang kurang bagus itu gimana maksudnya? Saya akhir-akhir itu merasa kehilangan semangat, Kak, seperti kehilangan semangat belajar contohnya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan berbicara begitu ya terkait dengan permasalahan kamu yang sedang kamu alami. Bisa dibilang kamu ini merasa kehilangan semangat begitu ya untuk belajar. Oke, baik. Kalau dilihat dari kebiasaan belajar kamu, kira-kira seperti apa sih? Saya kan kuliah ya, Kak. Nah, saya ini sudah semester 4, jadi tugasnya itu banyak banget. Nah, saya tuh setiap belajar itu rasanya tuh ingin belajar, tapi di sisi lain saya tuh malas karena terdistract sama TikTok, seperti TikTok, Instagram, atau lain-lain, seperti juga kalau sama saya. Nah, di sisi lain tugas saya itu sudah menumpuk, tapi saya tuh malas saya jadi saya tuh kayak gimana sih cara saya bisa keluar dari zona ini. Oke, baik. Jadi bisa dibilang Mbak Maifa ini ada begitu ya keinginan untuk menghilangkan rasa-rasa malas itu tadi, tapi masih ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan itu mengganggu, terutama tadi ke-distract buat scroll TikTok, terus sekarang juga kalau kata Mbak Maifa begitu ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira kalau saya tanya seperti ini, mau dijawab dengan jujur ya Pak? Iya, Pak. Kira-kira hal itu bisa dibilang mengganggu nggak? Bisa dibilang mengganggu keseharian saya. Seperti jam tidur saya juga mulai terganggu karena saya kan sering menunda tugas. Jadi tugasnya itu saya kerjakan setiap malam. Jadi itu mengganggu tidur saya. Oke, jadi Mbak Meva tadi sudah menyebutkan begitu ya bahwa adanya dampak negatif begitu ya yang merugikan diri Mbak Meva sendiri, terutama jadi tidur Mbak Meva ini nggak terganggu gitu ya. Oke, jadi dari sini kelihatan begitu ya Mbak ya bahwa Mbak Meva ini sebenarnya pengen normal untuk mengerjakan tugas, tapi di sisi lain masih ada rasa-rasa malas yang menghantui diri Mbak Meva gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Menurut kamu nih, kira-kira apa yang perlu kamu ubah dari diri kamu kalau untuk mengatasi hal seperti ini? Kan tadi kan Mbak Meva juga menyebutkan bahwa menurut tugas itu juga ada beberapa dampak negatif buat diri Mbak Meva sendiri, pastinya ya nggak nyaman ya, jadi pola tidurnya terganggu dan sebagainya gitu. Kira-kira apa Mbak yang kira-kira bisa Mbak Meva lakukan gitu? Saya sih inginnya tuh bisa lebih manage waktu saya ya, karena mungkin bisa kayak lebih mengerjakan tugasnya itu lebih awal daripada saya tuh lebih mementingkan untuk main media sosial. Tapi di sisi lain saya pernah coba, tapi saya tuh malas, nggak tahu kenapa saya tuh nyaman
mengerjakan tugas itu terkait dengan fokus Mbak Maifa ini bisa dibilang bisa fokus atau yang gimana? Kalau dari saya sendiri kurang fokus Mbak, gitu. Oke, jadi yang paling mengganggu belajar itu ada dua ya, kurang fokus dan kemudian juga nggak bisa mengontrol diri Mbak Maifa terhadap kemalasan yang muncul gitu ya. Iya benar Kak. Dari sisi lain tapi saya tuh ingin berprestasi sama kayak teman-teman saya. Tapi di sisi lain saya tuh kehalang malas saya sadar bahwa rasa malas itu mengganggu kesadaran saya. Tapi di sisi lain saya juga masih merasa belum bisa mengatasi rasa malas saya ini. Begitu Mbak. Oke, jadi dalam diri Mbak Maifa ini memiliki keinginan begitu ya, bahwa Mbak Maifa ini ingin seperti teman-teman yang lain kayak berprestasi, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tanpa adanya rasa malas begitu ya. Oke, apakah Mbak Maifa ada nih upaya-upaya yang menurut Mbak Maifa bisa dilakukan untuk mencapai keinginan Mbak Maifa tersebut? Apakah sudah apakah sudah memiliki kesadaran begitu apa yang harus dilakukan? Kalau kan tadi kan pengen berprestasi, terus pengen tidak menunda dari pekerjaan, itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya sadar untuk tidak mendahulukan media sosial saya. Mungkin saya bisa menghindari HP saya ketika saya mengerjakan tugas, atau saya bisa membuat HP saya itu lebih fokus gitu Mbak. Oke, jadi tadi Mbak Maifa menyebutkan berbagai upaya yang memang bisa dilakukan Mbak Maifa. Kalau boleh tahu untuk saat ini apakah sudah menerapkan hal itu Mbak? Masih belum Mbak. Masih belum. Ya karena itu tadi saya masih merasa ragu untuk melakukan upaya-upaya itu, karena saya masih merasa di zona nyaman tadi. Nah tapi di sisi lain saya juga merasa ingin berprestasi, ingin mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu Kak. Oke, jadi Mbak Maifa bisa dibilang sudah tahu betul begitu ya berbagai upaya yang memang bisa dilakukan, tetapi Mbak Maifa masih belum mencoba untuk melakukannya karena masih bisa dibilang mendahulukan rasa nyaman Mbak Maifa tersendiri. Ya karena saya kehilangan semangat gitu Kak. Jadi saya bingung untuk menumbuhkan semangat saya itu seperti apa. Oke, nggak semangat ya. Terkait dengan tidak semangat, biasanya nih Mbak Maifa kalau nggak semangat gitu, hal apa yang bisa Mbak Maifa lakukan untuk menumbuhkan rasa semangat itu kembali muncul? Kalau saya lagi nggak semangat itu biasanya memilih untuk keluar me time atau sama teman saya gitu. Oke, setelah melakukan keluar time atau bersama dengan teman-teman Mbak Maifa itu, apakah bisa membuat perasaan Mbak Maifa jadi lebih enjoy, kemudian semangat itu tumbuh atau seperti apa? Iya, ketika saya di luar sudah senang hati, nah saya ketika pulang itu jadi semangat untuk mengerjakan tugas gitu Mbak. Oke, kalau dari hal itu sudah diterapkan begitu ya dalam kehidupan akademik. Iya sudah. Oke, jadi hal yang sudah dilakukan yang tadi Mbak Maifa mengambil keputusan buat kalau buat mengatasi rasa tidak semangat itu dibuat me time atau enggak keluar dengan teman gitu. Dan bisa dibilang efeknya itu berujung positif begitu ya, karena bisa menumbuhkan rasa semangat Mbak Maifa. Iya benar. Oke, menurut kamu tadi kan Mbak Maifa kan sudah bilang bahwa kebiasaan buruk Mbak Maifa itu terkait dengan menunda tugas, kemudian scroll untuk belajar dan sulit mengendalikan pikiran untuk fokus kepada belajar itu tadi karena masih sering terdistract dengan kegiatan-kegiatan yang emang bisa dibilang bukan prioritas gitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke, menurut kamu kira-kira kebiasaan itu kan tadi Mbak Maifa sudah cukup bisa dibilang itu dari mengganggu ya? Iya. Sangat-sangat mengganggu begitu ya? Iya, saya itu mengganggu. Oke, kira-kira kalau saya tanya
TikTok atau kalau menonton Mifa. Terus juga tadi nggak bisa fokus gitu ya waktu belajar. Ya menurut saya itu memang perlu dihilangkan Mbak, karena itu sendiri saya sangat terganggu dengan hal seperti itu. Oke, jadi Mbak Eva sudah memiliki kesadaran dengan penuh gitu ya bahwa itu merupakan perilaku yang negatif dan memang bisa dibilang harus benar-benar dihilangkan gitu ya. Jadi mau nggak mau Mbak Eva harus menumbuhkan perubahan yang positif gitu buat diri Mbak Eva. Mungkin dari langkah kecil kira-kira kalau saya tanya, kan tadi Mbak Eva sudah tahu upaya-upaya paling dari langkah kecil begitu, apa yang kira-kira bisa Mbak Eva lakukan? Ya seperti yang tadi Mbak, mungkin saya akan mulai coba untuk menghindari bermain media sosial saat saya melaksanakan tugas. Jadi saya bisa lebih mengutamakan tugas saya agar jantung saya tidak terganggu. Namun di sini tuh yang paling saya bingungkan itu tentang semangat saya aja sih Mbak. Kalau untuk upaya-upaya itu saya sudah terpikirkan seperti yang sudah saya sampaikan ke Mbak tadi. Ya, tapi Namun belum dilakukan gitu. ya karena saya masih merasa semangat saya itu kurang. Nah saya ini sedang mencari bagaimana cara agar semangat saya itu bisa tumbuh gitu Mbak. Karena tadi kan saya sudah sempat menyampaikan Mbaknya, saya lebih semangat mengerjakan tugas ketika saya itu habis keluar. Namun itu kan nggak akan selalu efektif di saya, karena saya nggak mungkin tiap hari itu keluar sama teman saya atau keluar sendiri. Nah saya itu ingin gimana sih cara biar saya itu menemukan motivasi saya setiap harinya agar efektif gitu Mbak. Oke, jadi kita kembalikan ke tujuan awal begitu ya. Tadi Mbak Eva mengatakan bahwa Mbak Eva ingin berprestasi. Itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua, Mbak Eva kan pengen diri Mbak Eva itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa adanya ulur-ulur waktu. Udah ya, kita ambil dua poin ini tadi ya. Mbak Eva menyadari bahwa poin ini itu sangat penting gitu. Saat Mbak Eva bingung untuk melakukan semangat, itu mungkin bisa diingat-ingat lagi begitu. Tujuan Mbak Eva itu apa? Jadi kan Mbak Eva kan pengen berprestasi. Kalau berprestasi harusnya seperti apa Mbak? Harus semangat belajar ya sih Kak, karena saya jarang sekali mengingat tujuan saya itu. Jadinya ya Agak ke-distract begitu ya, Iya. lupa dengan tujuan awalnya. Jadi kalau syarat pengen jadi yang berprestasi itu selain belajar dengan giat apa enggak? mengingat sih ya selalu mengerjakan tugas tepat waktu, mengingat tujuannya itu kan saya kan ingin berprestasi ya. Kalau saya malas-malasan kan gak mungkin orang malas bisa berprestasi gitu ya Mbak. Oke, sekarang gini ya, saya bantu untuk Mbak Eva sedikit pemahaman begitu ya dari saya. Jadi tadi kan Mbak Eva sudah menyebutkan beberapa dampak negatif begitu ya terkait dengan perilaku Mbak Eva yang melakukan untuk menunda tugas dan scrolling TikTok, sosial media dan lain sebagainya untuk belajar. Itu tadi Mbak Eva menyebutkan bahwa dampaknya itu di diri Mbak Eva tidurnya jadi kurang maksimal, terus jadi apa lagi? Ini Mbak, jadi tugasnya terganggu semuanya, berantakan. Nggak bisa fokus gitu ya, karena mengerjakan tugas itu kan ada deadline gitu. Iya benar. Jadi yang ada malah istilahnya buku kabel gitu ya Mbak. Iya. Oke. Baik. Waktu Mbak Eva melakukan itu kan pasti perasaan ini kan nggak enak gitu ya, karena mengerjakan tugas pun nggak bisa santai, nggak bisa fokus begitu. Pernah nggak Mbak Eva mengerjakan tugas tapi dengan jangka waktu yang lama? Pernah. Untuk mengerjakan tugas dengan durasi yang lama itu, maksudnya misalnya dalamnya itu minggu depan, itu mulai Mbak Eva cicil sekarang itu hasilnya tugasnya itu gimana? Pastinya lebih maksimal kan? Iya benar. Lebih maksimal, terus juga Lebih cepat, lebih selesai. terus nggak mau menggunakan waktu tidur ya yang penting ya. Jadi Mbak Eva bisa nyicil itu di siang hari atau
saya harus mengerjakan tugas ini. Kemudian jika ada rasa tidak semangat lagi, mungkin bisa ditekankan gitu, terkait dengan tujuan awal. Jadi Mbak Meva menyebutkan ingin berprestasi dan nggak mau menunda tugas gitu ya, karena kan Mbak Meva juga pernah ada waktu nggak mengerjakan tugas mepet deadline itu hasilnya lebih maksimal. Nah itu juga bisa dibuat sebagai pertimbangan begitu ya. Iya. Jadi Bisa saya coba. oke, jadi kalau saya tanya sekali lagi, kira-kira langkah kecil yang emang pengen kamu lakukan untuk kedepannya ini apa? Saya mulai membuat list tugas agar saya nanti bisa mengurutkan mana yang akan saya kerjakan dahulu. Jadi itu juga bisa membuat saya tidak malas gitu. Terus saya ingat, tiba-tiba saya ingat dulu itu di semester 1 saya itu semangat belajar itu karena saya itu sering dapat semangat dari orang tua saya. Jadi saya itu selalu mengingat bahwa saya harus lulus tepat waktu karena orang tua saya gitu. Dan akhir-akhir itu saya tidak gimana ya, jarang dapat semangat dari orang tua saya. Mungkin bisa juga kan itu ya. Oke, jadi adanya ketidak konsistenan begitu ya dari dorongan eksternal dalam diri Mbak Meva. Oke, jadi emang kalau dorongan dari eksternal itu nggak bisa terus-terusan kayak dikendalikan gitu ya, karena itu kan di luar kendali kita. Jadi adanya dorongan eksternal dari orang tua atau dari orang lain itu kan diri kita nggak bisa kontrol. Mungkin bisa diubah gitu ya, dari yang dorongan dari orang. Mungkin kalau emang orang tua nggak ngasih semangat, mungkin Mbak Meva bisa menanamkan di diri Mbak Meva sendiri. Jadi ditanamkan di diri sendiri kalau ya meskipun nggak dapat kata semangat langsung dari orang tua, seenggaknya itu Mbak Meva itu masih ingin membanggakan orang tua gitu ya, karena kan siapa juga anak yang nggak ingin membanggakan orang tua gitu ya. Pastikan semua anak kan pengen membuat orang tuanya bangga gitu ya. Mungkin Mbak Meva bisa menerapkan di diri Mbak Meva bahwa salah satu membuat orang tua bangga terhadap diri Mbak Meva itu dengan Mbak Meva lulus tepat waktu. Jadi itu poin plusnya. Jadi Mbak Meva bisa melakukan upaya itu sebagai untuk terus mengingat gitu bahwa tujuan awal Mbak Meva kuliah ini pastinya membanggakan orang tua gitu. Jadi sekalipun Mbak Meva sudah tidak langsung mendapat kata semangat dari orang tua, tapi kan perlu diingat lagi sebenarnya kalau kita sadari ya, kalau kita refleksikan ke belakang, sebenarnya orang tua sampai sekarang itu juga mendukung kita. Cuma kadang kan nggak terus-terusan gitu ya, orang tua mengatakan semangat dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dalam diri hati orang tua itu masih terus gitu seperti kita, selalu mendoakan kita, karena yang jadi diri kita hari ini itu karena gimana pun juga doa dari orang tua begitu ya. Jadi saya rasa tidak ada begitu istilah orang tua tidak mendukung anaknya, pasti juga didukung, cuma emang tidak disalurkan melalui kata-kata gitu. Saya jadi sadar kalau semangat kuliah saya itu nggak harus nunggu orang tua saya kasih semangat gitu, karena saya sendiri yang harus sadar kalau saya yang harus lebih mengutamakan mereka. Jadi tanpa diingatkan, saya seharusnya sudah ingat bagaimana cara saya bisa memperlakukan orang tua saya itu untuk saya menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Jadi itu merupakan pemahaman yang luar biasa gitu ya. Jadi bisa dibilang Mbak Meva ini memiliki pemahaman yang penuh begitu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, dan saya juga menghargai begitu ya upaya-upaya yang Mbak Meva lakukan untuk menghilangkan perilaku-perilaku negatif, termasuk terus menunda pekerjaan begitu yang bisa menyebabkan diri Mbak Meva sendiri jadi susah begitu ya. Susah ini dalam artian susah tidur, kemudian istirahatnya juga terganggu, dan tugasnya jadi amburadul begitu ya. Oke, baik. Jadi dari sini saya nyatakan kembali gitu ya
sebutkan Mbak Meva tahu ya tadi mungkin handphone Mbak Meva sementara waktu mengerjakan tugas itu di mode jangan ganggu begitu ya Kak ya. Karena dengan hal itu menurut saya juga bisa sangat membantu diri Mbak Meva gitu ya untuk biar nggak terdistract lagi, karena kan memang di zaman sekarang kan semua orang gitu ya scroll TikTok hampir 24 jam. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu Mbak terkait dengan kontrol diri Mbak Meva. Tadi kan Mbak Meva sudah tahu gitu ya upaya-upaya terutama waktu mengerjakan tugas itu emang handphonenya itu harus dijauhkan gitu ya dari diri biar gak terdistract. Tadi Mbak Meva juga sempat saya tanya kalau itu emang belum dilakukan gitu ya, mungkin di kedepannya itu bisa dilakukan gitu ya agar buat diri Mbak Meva-nya itu juga enak gitu, nggak menunda-nunda tugas lagi, kemudian juga bisa mencapai tujuan yang memang Mbak Meva bentuk gitu. Tadi Mbak Meva mengatakan ingin berprestasi dan nggak lagi tugasnya berantakan gitu ya. Oke, jadi Mbak Meva sudah siap gitu ya melakukan perubahan itu. Kalau saya tanya dari skala 1 sampai 10 seberapa penting buat kamu memperbaiki motivasi belajar ini? Kalau dari skala 1 itu gimana Kak? Jadi skala 1 sampai 10, angka 10 itu angka yang paling tinggi gitu. Menurut kamu seberapa penting sih buat mengubah motivasi belajar ini biar lebih semangat lagi? Menurut saya 10 sih Kak. 10 ya, karena penting bagi saya, karena dilihat dari dampaknya jika emang terus-terusan mengedepankan zona nyaman justru malah berdampak negatif gitu ya terkait dengan pendidikan Mbak Meva. Iya benar. Yang dimana itu sangat merugikan Mbak Meva sendiri gitu. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 seberapa sih kesiapan diri Mbak Meva untuk melakukan perubahan yang sudah Mbak Meva sebutkan tadi, maksudnya melakukan upayanya gitu? Mungkin 8 Mbak. 8. Oke, gimana cara Mbak Meva untuk menaikkan angka itu? Dengan cara pastinya berada di angka 8 itu belum mencapai angka 10, pasti ada dong faktor-faktor yang emang itu Mungkin saya bisa mulai dari angka 8 dulu, karena jika saya langsung mulai dari 10 itu mungkin tidak akan membuat saya efektif. Jadi saya bisa mulai merubah keseharian saya itu sedikit demi sedikit gitu. oke, bagus sekali begitu ya, bahwa Mbak Meva sadar bahwa langsung di angka 10 itu malah justru tidak efektif gitu ya, karena yang tahu gimana kualitas diri kita kan ya diri kita sendiri begitu ya. Saya ucapkan terima kasih gitu ya atas kesadaran Mbak Meva terkait dengan apa yang saya katakan. Jadi Mbak Meva memutuskan untuk langkah-langkah kecil itu tadi ya yang sudah Mbak Meva lakukan. Namun tadi kan ada beberapa upaya begitu ya. Saya ingin Mbak Meva ini lebih spesifik menyebutkan yang dilakukan Mbak Meva. Cukup satu upaya aja untuk minggu ini. Untuk minggu ini saya bisa mulai list tugas dulu Kak. List tugas. Iya. Oke, jadi upaya yang dilakukan Mbak Meva untuk menulis tugas begitu ya. Dari skala 1 sampai 10 untuk menulis tugas itu berada di skala berapa? Mungkin bisa langsung 10 sih Kak, karena bisa saya bayangkan juga kalau saya sudah mulai menulis list tugas, jika saya tempel sudah di tempat tidur, itu bisa bikin saya selalu ingat ya saya ada tugas nih, saya kerjakan dulu gitu. Oke, bagus. Oke, saya ucapkan terima kasih gitu ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi coaching hari ini. Sebelum kita akhiri, saya akan merefleksikan gitu ya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi Mbak Meva sudah menyampaikan bahwa Mbak Meva ini datang dengan keluhan nggak bisa manajemen waktu begitu ya terkait dengan permasalahan tugas, yang dimana Mbak Meva sering menunda-nunda tugas gitu, terus juga sering ke distract begitu ya kalau mengerjakan tugas dengan scroll TikTok, kemudian video dengan pacarnya,
cepat ataupun menunda tugas begitu ya Mbak ya. Sekarang saya jadi semangat banget nih Kak untuk mulai coba apa saja yang akan saya lakukan minggu ini. Semoga saya nanti bisa efektif dalam menumbuhkan semangat saya ini agar saya bisa mencoba berprestasi gitu. Oke, jadi sudah ada semangat begitu ya Mbak ya dari perilaku Mbak Meva yang ini tadi kayak excited begitu ya untuk menyambut langkah-langkah kecil perubahan yang mau Mbak Meva lakukan. Jadi perlu emang Mbak ditekankan kembali begitu ya terkait dengan tujuan di awal yang dimana Mbak Meva pengen berprestasi dan pengen mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, jadi emang saya rasa mengerjakan tugas itu idealnya itu nggak boleh gitu Mbak, karena kan nggak maksimal juga begitu ya, dan Mbak Meva juga menyadari akan hal itu. Kemudian terkait dengan menumbuhkan rasa semangat itu, Mbak Meva juga bisa melakukan hal-hal yang emang bisa dirasa itu membuat diri Mbak Meva lebih enjoy begitu ya. Namun jika emang dirasa itu sudah efektif, mungkin Mbak Meva bisa melakukan dengan cara-cara yang lain. Mungkin contoh sederhananya dengan cara ingin